Bab 378, Abyss 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Bahkan bisikan samar suara Tempest tidak bisa terdengar sejak saat kejatuhan dimulai. Yujin mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas, di mana pintu yang berangsur-angsur surut menampakkan dirinya. Bukan Yujin yang membukanya. Sebaliknya, pintu telah terbuka dengan sendirinya sebelum mengundang Yujin masuk. Yujin menurunkan pandangannya tanpa menjadi bingung. Meskipun matanya tegang, dia hanya bisa melihat jurang kedalaman yang tak terukur di hadapannya. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawah di dasar jurang. Dan itu bukan hanya di bawah, pintu yang terlihat ketika dia mengangkat kepalanya juga lenyap, dan kegelapan menyelimuti sekeliling saat dia mengamati sisi ke sisi. Kemudian, pemandangan berubah dalam sekejap. Hanya reruntuhan yang bisa dilihatnya. Mengangkat kepalanya untuk mengintip lebih jauh tidak menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemanapun dia memandang, kehancuran menang. Langit kelabu seolah syarat dengan awan tebal, tapi itu hanya ilusi. Hamparan di atas kepala, menyelimuti dunia ini, memiliki kemiripan dengan langit, namun bukan langit. Akibatnya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak ada di luarnya. Bisa saja seperti itu, mungkin sejak awal dunia ini. Yujin merasakan gejolak menggelegak jauh di dalam dadanya saat dia turun ke tanah. Perlahan, dia mengamati sekeliling. Sisa-sisa bangunan runtuh di sekitarnya tampak akrab dan asing. Yujin menyenggol dinding yang runtuh dengan lembut. Dengan sentuhan belaka, dinding itu runtuh dengan keras, suara bergema-bergema di dunia yang sunyi ini. Dia mendengarkan dengan saksama, mengharapkan jawaban, namun tidak ada gerakan atau reaksi yang menyambut suara yang menyebar. Angka, gumam Yujin dengan senyum pahit. Apa yang dia harapkan? Bahwa seseorang mungkin masih tetap berada di dunia yang tandus dan sunyi ini. Itu benar-benar pemikiran yang benar-benar tidak masuk akal, belum lagi kejam. Hatinya terus mengamuk, dan pikirannya kacau. Itu bukan hasil dari recoil dari ignition. Itu bukan masalah dengan tubuhnya. Sebaliknya, jiwanya sedang terguncang sampai ke intinya. Meskipun kurangnya jalan yang terlihat di reruntuhan, Yujin secara naluriah tahu di mana jalan itu terbentang dan kemana dia harus menuju. Tapi langkahnya tersendat, kehendaknya gemetar. Seperti yang telah dia katakan kepada Tempest, dia takut akan wahyu apa yang mungkin ditawarkan tempat ini. Mungkin akan lebih baik untuk tidak melihat, untuk tetap mampu tanpa beban pemahaman. Tidak, aku tidak bisa, kata Yujin pada dirinya sendiri dengan tegas. Dia menggenggam hatinya yang goyah dan memaksa kakinya yang enggan ke depan. Meragukan kemampuannya untuk mengatasinya. Menangani apa? Kebenaran, dia mengakui pada dirinya sendiri. Yujin mengertakkan gigi. Semua yang muncul di hadapannya adalah reruntuhan yang hancur tak bisa dikenali. Namun, jika dia memberanikan diri sedikit lebih jauh, dia akan menemukan sesuatu yang meyakinkan, sesuatu yang akan membangkitkan kesadaran dirinya. Yujin tahu saat kehancuran ini bukanlah kehancuran, saat dunia yang sekarang tak bernyawa ini penuh dengan vitalitas. Waktu yang lama ketika kota ini berada di bawah kekuasaan Raja Iblis. Raja Iblis Furi memiliki 4 anak, nama mereka agak luput darinya. Namun, nama-nama ini berbeda dari yang diingat Hamel. Namun, mereka bukan makhluk yang berbeda dari yang diadopsi dan dipelihara oleh Raja Iblis Furi 300 tahun yang lalu. Kamash, Oberon, Sein, dan Iris, mereka semua adalah anak-anak Furi yang ditularkan melalui darah berabad-abad yang lalu. Keempatnya telah menemui ajalnya di kota ini. Api perang telah menelan kota dengan ganas, dan meskipun Raja Iblis Furi melawan dengan keras, dia akhirnya menyerah pada kekalahan. Pada saat kota itu direbut, ia memilih penerbangan, tetapi keturunannya melemparkan diri ke dalam kekacauan, berharap untuk menyelamatkan nyawa ayah mereka. Perang berhenti dengan mundurnya Raja Iblis. Manusia yang diperbudak oleh Demon Fog dibebaskan, air mata mereka mengalir saat mereka menghormati sosok yang telah mengakhiri perang. Dan apa yang berdiri di hadapan Yujin adalah, itu adalah simbol era yang bersinar, perwujudan keselamatan yang pernah dihormati oleh orang-orang kota. Yujin menatap ke depan sambil berdiri tegak. Itu pernah berkilauan cemerlang, selalu rapi dan tak tersentuh bahkan oleh setitik debu. Setiap hari, ketika bel berdentang pada siang hari, alun-alun dipenuhi dengan umat yang menawarkan doa, dan peziarah yang tak terhitung jumlahnya melakukan perjalanan dari jauh untuk menyaksikannya. Orang-orang mendambakan untuk menjadi mercusuar yang menerangi era dan akan dengan sungguh-sungguh mengikrarkan sumpah mereka di hadapannya. Yujin diam-diam melihat ke depan saat dia mengingat masa lalu. Sosok sebelum Yujin sekarang menjadi patung kuno. Sejujurnya, itu jauh dari pemandangan yang indah. Namun, itu tidak bisa dihindari. Patung itu telah diukir pada saat-saat penuh gejolak setelah pembebasan kota oleh pengrajin yang telah diperbudak oleh Raja Iblis dan para Demon Fog. Karena perbudakan mereka yang berkepanjangan, kebencian dan kemarahan yang mendalam telah tertanam di dalam para pengrajin. Emosi seperti itu secara alami menemukan ekspresi melalui pahat dan palu mereka dan memenuhi patung itu. Itu mengandung keburukan yang mencerminkan kemarahan dan kepahitan yang mereka pegang terhadap Raja Iblis dan Iblis, keburukan yang tidak bisa dipercantik. Ketika patung itu pertama kali selesai, meskipun tidak memiliki daging atau darah bercampur ke dalam bahan-bahannya, bau darah menyelimuti udara di sekitarnya.
Tapi itu adalah cerita dari masa lalu. Sekarang, patung itu telah kehilangan kejayaannya, seiring dengan memudarnya era yang cemerlang. Sekarang syarat dengan debu dan dirusak oleh retakan dan keripik. Itu tidak lagi bersinar dengan aura pancarannya. Yujin mengamati gundukan yang terbuat dari mayat iblis. Wajah-wajah terpahat yang pernah digambarkan dengan rasa sakit dan ngeri sebagian besar terkikis oleh waktu, kacau dan hancur. Yujin perlahan mengangkat pandangannya dan menatap sesuatu di atas gundukan itu. Di sana duduk seorang pria, pedang besar tumpul tersampir di bahunya. Itu adalah Agarot, Dewa Perang. Itu adalah pria yang telah diberi gelar seperti itu. Yujin ingat saat patung itu pertama kali dibuat. Para pengrajin telah menyalurkan kemarahan, kebencian, dan niat membunuh sambil mengukir mayat iblis tetapi menanamkan kegembiraan, iman, dan harapan ketika membentuk Agarot. Mau bagaimana lagi, karena Agarot memang penyelamat kota ini. Seandainya dia tidak mengantarkan perang, kota itu akan tetap berada di bawah pemerintahan tirani Raja Iblis Kemarahan tanpa batas waktu. Agarot. Dia menghargai patung ini, meskipun dia tidak pernah menunjukkannya secara terbuka. Dia merasa agak memalukan untuk secara terang-terangan mengagumi penggambaran besar diri sendiri. Ketika patung itu pertama kali diresmikan, Agarot telah mempertahankan fasad yang keras di tengah-tengah warga yang dibebaskan dan gembira. Dia tidak bisa tertawa secara terbuka. Ah! Yujin merasakan gelombang mual. Itu datang sebagai rasa sakit yang berdenyut di kepalanya. Terengah-engah, dia mencengkeram dadanya. Dia tampaknya sendirian di tempat ini, namun telinganya dibanjiri dengan hiruk-pikuk suara bergema di benaknya, benturan logam, suara mengiris, menusuk, dan pecah, tangisan kesedihan, tangisan perang yang menggelegar, dentingan gelas minuman keras, dan tawa. Semua yang dia dengar adalah suara perang. Dia mengertakkan giginya erat-erat dan memaksa dirinya untuk mengangkat kepalanya sekali lagi. Di depannya berdiri patung yang hancur, wajahnya yang diukir dengan cermat sekarang hampir tidak bisa dikenali. Mencoba memvisualisasikan wajah Agarot dari sosok yang terfragmentasi itu tampaknya merupakan tugas yang mustahil. Namun, Yujin ingat dengan jelas betapa murninya dulu. Dia bahkan tidak perlu membayangkan wajah Agarot. Duduk di atas gundukan mayat adalah seorang pria yang dia lihat sekilas bahkan di ruang gelap, pemandangan yang diberikan melalui cincin Agarot. Dia telah mencuri sekilas ingatan Agarot. Tapi apakah dia benar-benar mencuri sekilas? Yujin mengangkat tangannya dan menelusuri kontur wajahnya sendiri. Itu berbeda. Meskipun keduanya memiliki dua mata, hidung, dan mulut, wajah Agarot dan Yujin Lionheart tidak memiliki kemiripan. Juga tidak menyerupai Hamel Dinas. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Namun, ketiganya sama, berbeda dalam daging tetapi identik dalam roh. Ini aku, gumam Yujin. Dia membiarkan tangannya jatuh. Aku adalah Agarot. Suara Yujin tenang saat dia menyuarakan kebenaran yang sudah lama terlupakan. Gereja Cahaya adalah agama utama di era ini. Menurut teks suci mereka, Dewa Cahaya adalah makhluk pertama yang dianggap sebagai dewa di dunia ini. Di masa lalu yang jauh, sebelum peradaban muncul di benua itu, sebelum keberadaan Raja Iblis, waktu yang begitu kuno sehingga batas antara iblis, monster, dan binatang buas tidak dapat dibedakan sehingga semuanya hanya disebut sebagai monster. Selama periode itu, matahari menerangi langit, namun ketika malam tiba, manusia hanya bisa meringkuk diam-diam dalam kegelapan, karena api zaman itu, meskipun panas, tidak bisa memancarkan cahaya. Manusia sangat lemah dibandingkan dengan monster. Setiap monster lahir dari kegelapan, dan mereka adalah penguasa malam. Manusia lemah bersatu untuk melawan mereka tetapi tidak berhasil. Karena semakin banyak manusia yang dikonsumsi dan ketakutan terhadap monster tumbuh, hari-hari dipersingkat sementara malam diperpanjang. Hal ini mengakibatkan peningkatan jumlah monster dan penurunan populasi manusia. Sama seperti harapan tampak benar-benar hilang, cahaya ilahi turun dari langit. Seorang dewa muncul. Dia menghilangkan kegelapan dan memberikan kecerahan hanya pada nyala api yang hangat, menulis ulang sejarah ke zaman yang sekarang diketahui semua orang. Ini adalah sejarah era saat ini. Ini adalah periode setelah era mitos ketika Agarot hidup. Yujin tidak bisa membayangkan bagaimana era ini berkembang. Kenangan yang muncul ke permukaan berkaitan dengan waktu yang jauh lebih kuno, waktu, bagaimana seharusnya dia mengatakannya, yang agak mirip dengan situasi 300 tahun yang lalu. Iblis dan Raja Iblis tinggal di ujung lain benua. Mereka telah hidup di antara mereka sendiri, dengan demarkasi yang jelas antara dunia manusia dan setan. Kemudian, pada satu titik, Raja Iblis dan Iblis melintasi batas. Mereka menyerbu, menaklukkan, dan menguasai dunia manusia. Pada saat itulah Agarot lahir, waktu yang menggelegak dengan perlawanan terhadap invasi dan dominasi Raja Iblis. Seorang Agarot muda mengambil pedang dan melangkah dengan berani ke medan perang. Dia telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di medan perang. Dia telah mengalami kekalahan, namun kemenangan secara signifikan lebih banyak. Setiap musuh yang dihadapi dalam pertempuran adalah milik ras iblis. Pedang Agarot telah mencari banyak Raja Iblis, masing-masing dikenal dengan nama yang berbeda, dan banyak yang menemui ajalnya di tangannya. Saya tidak yakin apakah Anda ingat, sebuah suara mendekat, beresonansi dengan malapetaka yang akan datang. Kamu gagal membunuh Raja Iblis Kemarahan.
Anda akan menang jika Anda melawannya, tetapi Raja Iblis Furi melarikan diri sebelum pertempuran bisa terjadi. Suara rantai yang terseret bergema dengan tidak menyenangkan di latar belakang. Setelah kehilangan segalanya, Raja Iblis Kemarahan mendatangiku dan memohon. Dia meninggalkan harga dirinya dan membungkuk tunduk. Dia memohon hanya satu keinginan untuk dipenuhi. Apakah Anda tahu apa itu? Balas dendam, jawab Yujin tanpa berbalik. Raja Iblis Penahanan mengangkat pandangannya, mengalihkan perhatiannya dari punggung Yujin dan memusatkan pandangannya pada patung kuno yang lapuk itu. Raja Iblis Penahanan membuat kursi dari rantai. Dengan ekspresi tabah, dia duduk sendiri. Tapi dia gagal mencapai itu, katanya dengan nada netral. Yujin mengepalkan tinjunya erat-erat. Agarot pernah memulai usaha yang menakutkan untuk menaklukkan Devil Dome sepenuhnya. Dia tidak pernah meragukan kelayakan upaya semacam itu. Seperti yang dikatakan Raja Iblis Penahanan, Agarot telah dihormati sebagai dewa perang di era itu. Dia telah dilahirkan sebagai manusia tetapi telah mencapai keilahian melalui pemujaan ilahi dan penghormatan yang meluas. Dengan pengikut yang menyanyikan himne perang suci, mengenakan baju besi, dan memegang pedang, Agarot berusaha untuk membasmi semua Raja Iblis dan jenis mereka dari dunia, bercita-cita untuk kekuasaan mutlak atas iblis. Tapi seperti biasa, akhir tiba-tiba. Itu terjadi sebelum Raja Iblis Kemarahan bisa mencarimu, sebelum kamu, yang dihormati sebagai dewa perang, bisa berbaris melawanku dengan pedang terhunus. Akhir dari segalanya datang secara tak terduga, Raja Iblis Penahanan melanjutkan narasinya. Yujin ingat dengan baik. Monster, sejati telah muncul dari ujung lain dunia. Monster-monster itu tidak memiliki alasan. Mereka tidak berusaha untuk menaklukkan dan menanamkan rasa takut kepada manusia tetapi untuk pembantaian tanpa berpikir. Monster-monster itu didorong bukan oleh rasa tujuan tetapi oleh dorongan utama untuk kekerasan, sifat mengerikan yang berdiri sebagai alasan dan disposisi bawaan mereka. Saat monster-monster ini mengalir keluar, nyawa manusia yang tak terhitung jumlahnya padam. Agarot, yang sedang mempersiapkan pertempuran berikutnya, setelah mengalahkan Raja Iblis Furi, mendapati dirinya tidak menuju Raja Iblis Penahanan seperti yang dimaksudkan tetapi malah didorong ke dalam perang melawan monster yang tidak bisa dipahami ini. Dia meraih banyak kemenangan. Monster bahkan lebih mudah ditaklukkan dibandingkan dengan Raja Iblis. Tetapi ketika tindakan membunuh dan mencapai kemenangan menjadi urutan alami, segalanya berubah. Kenangan dari ruang gelap mulai melapisi ingatannya. Yujin mengingat pemandangan tumpukan mayat yang tak terbayangkan, ratusan, tidak ribuan, tersebar di medan perang seperti sampah biasa. Dia ingat. Gejolak warna-warna bercampur tanpa bentuk yang jelas mengganggu penglihatannya, pemandangan yang terlalu rumit untuk dipahami atau mungkin, sesuatu yang dia tolak untuk dipahami. Sama seperti yang terjadi 300 tahun yang lalu, munculnya Raja Iblis Penghancur menjerumuskan segalanya ke dalam keputusasaan. Raja Iblis Penghancur adalah eksistensi yang seharusnya tidak pernah terlibat dalam pertempuran. Raja Iblis tidak seperti yang lain, bentuk yang dibangun dari keputusasaan dan ketakutan murni. Namun, perbedaan penting dari 300 tahun yang lalu adalah bahwa Agarot menolak untuk melarikan diri. Meskipun pusaran keputusasaan dan teror telah mengancam untuk mengambil kendali, Agarot telah menerjang ke dalam kehancuran. Setiap prajurit yang mengikuti Agarot melakukannya dengan kepercayaan tanpa henti, berbaris maju bahkan ketika rasa takut membangkitkan jeritan ngeri dari dalam diri mereka. Perangmu panjang, namun akhirnya berakhir dengan kekalahan, jelas Raja Iblis Penahanan. Kematian. Raja Iblis Penahanan melanjutkan, kamu berlutut di depan kehancuran yang tak terhindarkan, musuh yang tidak pernah bisa kamu lawan. Binatang penghancur membantai tidak hanya pengikutmu tetapi setiap individu pada zaman itu. Yujin menoleh untuk melihat Raja Iblis Penahanan. Duduk di singgasana yang ditempa dari rantai, Raja Iblis Penahanan memiringkan kepalanya, berkomentar dengan gerakan kosong, Raja Iblis sudah terbiasa dengannya. Yujin hanya diam-diam mendengarkan kisah kehidupan masa lalunya. Bahkan Raja Iblis Furi harus menerimanya, akhirnya. Kehancuran selalu datang tiba-tiba. Sebagai hukum yang tak terhindarkan. Bahkan Raja Iblis tidak bisa berbuat banyak pada saat itu, lanjut Raja Iblis Penahanan. Itukah sebabnya kau tetap di sini? Tanya Yujin. Itu adalah kesepakatan dengan Raja Iblis Kemarahan, jawab Raja Iblis Penahanan. Kau tidak punya alasan untuk mengabulkannya, balas Yujin. Sebuah alasan. Senyum langka muncul di wajah Raja Iblis Penahanan. Bukan tempatmu untuk menilai. Raja Iblis Kemarahan bertanya. Saya mempresentasikan persyaratan saya, dan dengan demikian, kesepakatan dicapai dan janji terbentuk. Hanya itu yang ada untuk itu. Raja Iblis Kemarahan memiliki kepentingan pribadi di kota ini. Disinilah dia menghadapi kekalahan, melarikan diri, dan kehilangan anak-anaknya. Aku memenjarakan status dan kekuatan gelap Raja Iblis Kemarahan di kota ini sehingga suatu hari nanti, seperti yang dia inginkan. Seseorang yang layak, anak, dari garis keturunannya, dapat mewarisi mereka ketika mereka mencapai perairan ini, jelas Raja Iblis Penahanan. Bagaimana dengan Raja Iblis Kemarahan dari 300 tahun yang lalu? Tanya Yujin. Raja Iblis Kemarahan yang menemui ajalnya di tanganmu hari ini menanyakan pertanyaan yang sama padaku, jawab Raja Iblis Penahanan. Raja Iblis Penahanan telah menolak untuk menanggapi penyelidikan. Namun,
Tidak ada alasan untuk tidak memberikan jawaban lagi. Itu adalah kontrak. Iris mendambakan jawaban untuk pertanyaan itu. Seandainya Raja Iblis Penahanan memberikan jawaban, Iris tidak akan tinggal di perairan ini. Dia berlama-lama di sini untuk mendengar kebenaran darinya. Raja Iblis Kemarahan membuat perjanjian denganku. Dia berharap ketika dia terlahir kembali, dia akan menyimpan semua kenangan dari kehidupan sebelumnya. Mendengar tanggapan ini, bibir Eugene bergerak-gerak. Itu bukan permintaan yang sulit. Itu jauh lebih sederhana daripada menyegel kekuatan dan status Raja Iblis dengan kota, terutama bagiku. Pada akhirnya, dia bereinkarnasi sebagai iblis, seperti yang dia inginkan, sambil mempertahankan ingatan kehidupan masa lalunya. Dia mengumpulkan kekuatan untuk menemukan kembali diri dari ingatannya dan menjadi Raja Iblis sekali lagi, jelas Raja Iblis Penahanan. Eugene mendengarkan tanpa sepatah kata pun saat dia memproses informasi. Pembayaran itu diterima dalam bentuk jiwa, kata Raja Iblis Penahanan sambil tersenyum. Seperti yang sering terjadi, jiwa adalah entitas itu sendiri. Untuk memperdagangkannya, seseorang membutuhkan kesepakatan dan penyerahan yang kuat. Tidak mungkin bagi Raja Iblis untuk menguasai jiwa Raja Iblis lain. Biasanya, entitas seperti Raja Iblis memilih pemusnahan total daripada penyerahan. Apakah itu Anda? Eugene berhasil membuka mulutnya dengan susah payah. Bukankah Vermont yang bereinkarnasi denganku, tapi kamu? Meragukan Vermont, tanya Raja Iblis Penahanan sambil mempertahankan senyumnya. Atau, apakah kamu tidak nyaman untuk berpikir bahwa jiwa dan ingatanmu dirusak oleh Raja Iblis sepertiku?